Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya, sehingga dapat menjadi bekal bagi aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Kolose 3, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi kita menggunakan Alkitab terjemahan baru 2 yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis Rasul Paulus untuk menghadapi ancaman dari ajaran-ajaran palsu yang beredar di Kolose, baik berupa legalisme, ritual-ritual mistis maupun pengalaman spiritual yang salah arah. Melalui surat ini, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Kolose bahwa kehidupan baru mereka bersama Kristus adalah dasar dari identitas mereka dan merupakan hidup dalam kesucian dan meninggalkan kehidupan lama dan fokus pada hal-hal yang bersifat surgawi. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi hari ini adalah tidak seperti yang dulu. Tema ini ingin menegaskan mengenai perubahan hidup orang Kristen setelah bersatu dengan Kristus. Ayat-ayat ini mencerminkan transformasi rohani di mana orang percaya meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa serta menerima kehidupan baru dalam kekudusan dan kebenaran. Cara hidup tidak seperti yang dulu. Paulus mengajarkan panggilan untuk hidup dalam identitas baru di dalam Kristus. Pada ayat 1 sampai dengan 4, Paulus memberikan fondasi teologis tentang kebangkitan dan transformasi spiritual. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 11, diikuti perintah praktis untuk meninggalkan dosa dan mengenakan identitas manusia baru. Bapak Ibu sekalian, terkait bacaan ini kita melihat paling tidak ada 3 pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah fokus pada kehidupan rohani. Ayat 1 sampai dengan 4 mengajak orang percaya untuk mengarahkan pikiran dan hati mereka pada hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan kekekalan,
bukan pada hal-hal duniawi yang sementara. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan tanggung jawab duniawi, tetapi lebih kepada menjaga prioritas yang benar. Kehidupan rohani akan melibatkan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikuti arahan-arahannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan fokus pada kehidupan rohani, kita berusaha untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Implikasinya, seseorang yang semula hanya mengejar karir atau kekayaan, saat mereka mulai fokus pada kehidupan rohani, mereka akan mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan bagaimana bisa melayani orang lain. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Ayat 5 sampai dengan 9 menekankan pentingnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani, seperti berbohong, marah yang berlebihan, menuruti hawa nafsu, dan keserakahan. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengubah pola hidup kita, tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengubah kebiasaan buruk adalah proses yang membutuhkan komitmen, tekad, dan ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ini adalah panggilan untuk secara aktif memilih untuk menjauh dari perilaku yang merusak. Dalam ayat 5 ditegaskan bahwa keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Orang percaya di masa kini diminta untuk tidak terjebak dalam budaya konsumtif dan materialistik yang merajalela. Keserakahan yang memprioritaskan kepemilikan materi di atas segala sesuatu bertentangan dengan kehidupan yang dipimpin oleh nilai-nilai surgawi. Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga adalah hidup dalam karakter baru. Pesan ini menekankan bahwa setelah meninggalkan kebiasaan buruk, kita dipanggil untuk mengenakan manusia baru dengan cara hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Ini berarti hidup dengan sifat-sifat yang menampilkan, memancarkan kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Hidup dalam karakter baru bukan hanya perubahan perilaku, tetapi juga perubahan hati dan motivasi yang akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun di dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain dengan kasih dan hormat, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, khususnya ketika tekanan budaya sering mengarah pada individualisme dan persaingan yang keras, di mana nilai-nilai seperti kasih dan pengampunan sangat dibutuhkan. Karakter baru ini juga harus terus diperbarui setiap hari melalui hubungan yang erat dengan Tuhan dan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. Ayat 11 menekankan bahwa Kristus tidak ada lagi, di dalamnya tidak ada lagi perbedaan etnis, sosial, atau budaya. Ini menandakan bahwa di masa kini, orang percaya harus mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam komunitas mereka, menghargai sesama tanpa memandang perbedaan suku, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Ini relevan dalam konteks masyarakat modern yang masih sering terpecah dalam diskriminasi dan ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, terkait transformasi hidup secara total, saya teringat kepada pertobatan Santo Agustinus dari Hippo yang hidup di antara tahun 354 sampai 430 Masehi. Dia seorang teolog terkenal karena karyanya yang mendalam dalam bidang filsafat dan teologi, serta karena kisah transformasi hidupnya yang radikal. Dalam bukunya The Confession, ia secara jujur mengakui kehidupannya yang berdosa dan pencariannya akan kebenaran. Salah satu pergumulan terbesar Agustinus adalah dengan hawa nafsu dan kesenangan duniawi yang terus-menerus membelenggu dirinya. Namun setelah menemukan Kristus, ia meninggalkan dosa-dosanya tersebut dan mulai hidup baru yang dipenuhi dengan kasih, kebenaran, dan kesucian.
Dari kehidupan yang penuh dosa dan pencarian duniawi, ia beralih menjadi seorang yang mengenakan manusia baru dan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Kisah Agustinus mengingatkan kita bahwa hidup baru dalam Kristus membawa perubahan yang mendalam dan abadi. Dan panggilan untuk hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya adalah sesuatu yang bisa kita jalani setiap hari. Bapak Ibu sekalian, bacaan tadi mengajak kita untuk hidup tidak seperti dulu, meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan identitas baru di dalam Kristus. Kita diajak mengalami transformasi total dalam hidup kita, baik dalam cara berpikir maupun dalam tindakan sehari-hari. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam identitas baru dalam Kristus, mematikan dosa dan mengenakan karakternya dalam setiap aspek hidup kita. Memang menjalankan semua ini tidaklah mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dengan penyertaan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu. Bersyukur diingatkan agar kami memusatkan dan fokus pada hal-hal yang rohani, meninggalkan hal-hal yang buruk, dan juga mengenakan karakter sebagai manusia baru. Mampukan kami untuk melaksanakan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kesulitan, bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana, terdampak konflik yang ada di sekitar tempat mereka tinggal. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak konflik keluarga. Biarlah Tuhan menolong mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kesulitan secara sosial ekonomi. Biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk bersama-sama mencarikan jalan keluar bagi mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan mendidik mereka, menolong dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kehidupan bernegara dan berbangsa kami, khususnya menghadapi pilkada di bulan November yang akan datang. Biarlah apa yang dilakukan, apa yang terjadi akan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam kasih-Mu, dan kami panjatkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.